Oke guys, eh, se aku kembali, tapi kok masih dikit yang nonton ini ya? Halo? Jadi guys, itu adalah konsep Tebau dari IES Vlog Event. Cakep kan? Dari awal itu project vlog di bulan Ramadan itu udah berjalan lancar, tapi Gaga Capcut udah kebelet naik haji Gaga ini ya, Gaga ini. Wah, hancur dah. Udah gue hapus satu tuh project. Capcut mau ancuk aplikasi jemput gatel kabeh saiki digawe berbayar, ekstrak audio menambahkan musik saiki pro kudu bayar mau ancuk jemput etil gatel as. Oke guys, kali ini kita akan ngajak kalian buat nonton film Jumbo nih guys. Kalian tau nggak film Jumbo itu dari Cinema Picture, dan sampai saat ini tuh masih tayang tapi di beberapa kota terpilih dan beberapa tempat. Dan sampai saat ini film Jumbo udah tembus 10 juta penonton. Dan yang lebih kayaknya lagi, film Jumbo ini sudah berada di peringkat pertama film ini setelah sepanjang masa. Wih, keren banget. Dan yang lebih bangganya lagi, film Jumbo ini akan segera tayang di beberapa negara di bulan ini, yaitu ada Rusia, Belarus, dan nantinya akan tayang di negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Singapura. Ya udah nih guys, kita langsung aja gaskan nonton film Jumbo di tanggal 6 April yang lalu. Sampai sekarang ini udah gue nonton sebanyak 6 kali. Karena itu udah bener-bener di kelas atas rata-rata, udah kayak film Disney Pixar gitu untuk film kartun kayak gini nih. Ratingnya udah bagus, hasil animasinya juga smooth, halus pula. Bahkan hasil karakter tuh juga udah cakep banget. Dan apalagi ini film Jumbo ini bakal tayang di 17 negara. Gila, bangga nggak tuh? Ya, amit cuy. Bayangin, Minggu 6 April kita nonton Jumbo di Royal Access One, Royal Plaza Surabaya. Ini ramenya bener-bener cuy. Hampir sold out guys. Sold out, bener-bener sold out. Gua udah bener-bener nangis dan kagum sama film animasi kayak Anak Bangsa Indonesia yang tayangnya itu udah meluas sampai 17 negara. Kita akan review dan ulasan soal film Jumbo. Film Jumbo ini kayak dari Cinema Studio yang dikolaborasi sama Springboard Animation dan juga Anami. Itu melibatkan 400 lebih kreator dan tayangnya itu di pas lebaran sama barengan sama film-film kayak Koda 2, Babi Gula, Noma sama Komang gitu. Dan ini kalian tahu nggak? Itu dibuatnya selama 5 tahun. Bayangin 5 tahun dibuat animasi sekeren ini, ngalah-ngalahin kartun yang di luar negeri kayak Disney Pixar apa gitu. Wah, beneran kagum. Apalagi pengisi suaranya itu diisi sama artis-artis temen-temen kayak Arya Noah, Bunga Cita Lestari, terus Queen Salman, dan masih banyak lagi. Badai Pak Kades, terus Anya sama ibunya Don, Oma, ada Don, Mei, Numan, Mae, dan masih banyak lagi. Sama yang paling jahat itu kayaknya si Pak Kades sama yang Ata itu kayak di awal-awal film itu kayak nyebelin banget. Udah ngeledekin Don itu dipanggil Jumbo. Tapi seiring perjalanan filmnya ini ternyata Ata udah baikan. Jadi teman sejatinya Don. Dan gue udah bener-bener nangis soal soundtrack film dari filmnya Jumbo. Filmnya itu benar-benar menghayati banget, menceritakan persahabatan, petualangan, dan juga kesedihan yang telah dialaminya. Mei, Mei itu kayak apa ya? Kayak hantu gitu kak. Ata tuh kayak bilang hantu kayak.
dia mau nolongin kepada teman-teman geng Jumbo untuk membantu membebaskan orang tuanya, ayah dan ibunya Mei. Ternyata ibunya Mei itu disiswakan sama Cinta Lawakel, dan satunya lagi ayahnya Mei itu siapa, gue lupa lagi ya. Itu dari Pak Kades yang ingin apa ya, berbalas dendam soalnya makam gitu lah temen, inti lagi dah. Don menceritakan soal Don yang diledekin Jet Jumbo karena kalau main kasti itu kalah terus, diledekin sama Atta diledekin ke Don soal tadi main tuh, diledekin karena kalah. Jadi Numan itu nunjukin bahwa Don harus benar-benar menang, membandingkan diri dengan pentas di kampung soalnya dia, dengan dongeng, dengan lagu yang benar-benar menghayati banget kata orang-orang. Dan gue udah lagu ini berseliwan di FYP TikTok gue, yaitu Selalu Ada di Nadimu. Sebelumnya lagu ini diisuakan oleh Bunga Cita Lestari sebagai official soundtrack, dan kali ini itu rilis tapi versi di dalam filmnya, di dalam filmnya Jumbo, yaitu Don sama Mei. Dan asli scan yang ini, scan pas geng Jumbo itu pentas, gue bener-bener nangis banget sumpah. Wah, kayak bangga gitu teman-teman, bangga lihat Jumbo, kayak tim Jumbo kayak Don, Numan, Mae sama Mei itu tampil dengan penuh percaya diri dengan lagunya Selalu Ada di Hatimu tuh, beneran bikin bangga, bikin nangis sumpah. Dan di akhir lagunya itu benar-benar semua bertepuk tangan sampai menang 2-1, 500.000 lumayan. Tapi Don itu tiba-tiba nggak ngingkar janji kalau habis perform itu langsung lambat no orang tuanya Mei, karena kan juga mepet bebangan sama pentas lagi di malam puncaknya festival di kampung tersebut. Gak apa Kades, itu ceritanya visual, karakter, serta soundtracknya itu benar-benar menghayati. Pesan mualnya juga dapat. Apalagi yang sering banget ya. Kadang orang-orang tuh nggak mau dengerin gitu. Itu sering banget ngalamin. Gak cuma orang tua, anak-anak pun juga kadang kayak gitu. Ini kita harus jadi pelajar buat teman-teman semua yang nggak dengerin ngomong itu. Ingat pesan Oma, cerita nggak akan jadi cerita kalau tidak ada orang yang mendengarkan. Pesan mualnya dapat, kakinya dapat, visualnya dapat. Emang gue kasih top makotop jempol. Actingnya juga sempurna teman-teman. Ada yang bintang 4, ada yang 9/10, bahkan sampai perfect. Perfect. Gue ini udah nonton 3 kalinya. Di tanggal 2 itu gue nontonnya di Pakuwon Mall. Tanggal 3 gue nontonnya itu di Tunjungan Plaza. Dan ini baru ketiga kalinya gue nonton di Royal. Kenapa? Karena film Jumbo, animasi kayak anak bangsa Indonesia itu beneran kagum. Dan pengen tonton berkali-kali, apalagi pas liburan sekolah, pas libur lebaran. Yang sepertinya di tanggal ini, tanggal 6 April, ini udah mau mendekati hari masuk sekolah, tanggal 9. Kalian yang gak sempat nonton, wajib nonton Jumbo. Ini kalau aku syuting tanggal 6, terus aku uploadnya tanggal berapa ya? Karena ini benar kagum banget, sumpah. Gue udah kasih rating 1.000 atau 10.000 atau 100.000 per 10 atau 1 juta per 10 untuk film ini. Semua, mulai dari visual, karakter, animasi, terus cerita, dan juga soundtracknya benar-benar top, perfect score. 1 juta per 10 skor gua dari film Jumbo. Ada 3 soundtrack dari film Jumbo yang ada di sini, teman-teman. Yang pertama itu Malik and Essentials, yaitu dengan lagunya Kumpul Bocah. Dan itu lagu Kumpul Bocah dulunya itu dinyanyiin sama Vina Panduwinata
Dan akhirnya diaransemen ulang sama Malik and Essential, dinyanyiin ulang demi soundtrack film Jumbo. Dan yang kedua, itu ada Selalu Ada di Nadimu yang dinyanyikan sama Bunga Citra Lestari. Tapi ada dua guys, yang satunya itu versi Bunga Citra Lestari, dan yang satunya lagi itu versi yang di dalam film, yaitu versi karakternya Don sama Mei. Yang versi di dalam film itu bener-bener gimana gitu ya. Wah, saya kok pengen nyanyi teman nangis. Pengen nyanyi tapi nangis. Dan yang satu lagi masih sama disiswakan oleh karakter Don dan Mei, yaitu Dengar Hatiku. 3 soundtrack tersebut menurut gue itu bener-bener kalian harus wajib kalian dengar di platform streaming kesayangan kamu. Kenapa? Karena lagu itu bener-bener terngiang-ngiang, apalagi sampai di FYP gue seliweran lagu-lagu tersebut. Itu Kumpul Bocah, terus Dengar Hatiku, sama Selalu Ada di Nadimu. Yang Selalu Ada di Nadimu itu bener-bener full isi gue di TikTok FYP. FYP gue di TikTok tuh full dengan lagunya Selalu Ada di Nadimu. Nah itu Bunga Citra Lestari atau sama yang di dalam film. Gitu guys. Don, awannya habis, dimakan kambing. Tenang aja, Bebe lap dulu. Kalau pencernaan nyaman, kita bisa tenang cari akal. Gini aja. Bebe lap, rahasia geng Jumbo. Tumbuh cerdas akal, cerdas sosial. Nah, untuk kata favoritku di film Jumbo itu Mai. Kenapa ya? Karena bajunya itu loh kayak it's so cool. Kayak apa ya? Cantik tapi kayak minimalis gitu loh. Pakai jas, cuma di dalamnya tuh pakai baju gitu. Pakai jas, pakai jas kotak-kotak. Tapi kadang-kadang dia apa namanya? Kata-kata Jumbo itu kadang-kadang kita ganti baju. Don itu ganti baju guys, terus ganti baju apa gitu. Terus ada juga pakai baju telur ceplok. Dan untuk kata favorit gue itu adalah Mai. Kata jahatnya itu Atta, terus Pak Kades itu. Sumpah gue melihat di Instagramnya Jumbo Film itu dari teman-teman yang sudah menunjukkan di balik layar pembuatan film dari Jumbo, yaitu pengisi suaranya, terus pembuatan animasi apa gitu. Sumpah 400 lebih kreator itu dibuat selama 5 tahun dan tayang itu pas lebaran. Gue bener-bener nangis sumpah. Ini gue mau nyanyi sumpah, tapi gue pengen nangis. Gue gak mau vlog gue berhenti sampai sini karena besoknya di hari Senin gue mau ke kebun binatang Surabaya. Antara persahabatan, petualangan, dan juga dongeng, menurutku gue paling sedih pas di akhir film itu mengingatkanku ketika aku kangen sama orang tua, ayah sama ibunya Don tiba-tiba dipanggil melalui radio atas berkat kekuatan doa dari Don. Dia ingin minta maaf atas apa yang telah diperbuatnya demi orang tuanya Don. Serius, dari awalnya yang benar-benar suka sama buku dongengnya peninggalan orang tuanya Don, dari awal itu hingga sekarang pas mereka nyelamatin orang tuanya Mei itu mereka udah nggak butuh lagi karena kata Oma Don udah mengambil peran demi persahabatan. Dan sejak saat itu aku di rumah itu buat fan art demi film Jumbo yang selama ini rame dan senang ditonton banyak orang, dan gue bikin ini khusus buat teman-teman yang udah nonton film Jumbo dengan sepenuh hati, menghayati, dan pastinya ingat dengan keluarga hingga proses pembuatan fan art film Jumbo versi gue. Oke, karena gue udah bener-bener jadi bagian dari bahasa Jumbo, nggak di notis sih tapi
Jadinya aku buat fan art versi gua untuk film Jumbo. Tapi ini gak apa-apa sih, nggak di notice di Instagram atau di Twitter atau di X. Tapi gak apa-apa, hasilnya tuh tetap cakep banget sih kalau versi gua ya. Meskipun nggak di notice, tapi hasilnya itu tetap bagus banget. Dan ya beginilah hasil dari fan art versi gua untuk film Jumbo. Kayak aku dedikasikan buat teman-teman yang udah nonton film Jumbo dan sangat-sangat sepenuh hati, baik ditonton sendiri, teman atau sekeluarga, fan art ini demi film Jumbo. Terima kasih Visinema Studio, Springboard Animation dan Anime Film untuk membuat film animasi karya anak bangsa Indonesia yang sekeren ini dengan menyentuh hati, menghayati dan juga tenang untuk keluarga, anak-anak dan juga teman-teman, karena film ini bisa kalian tonton semua umur. Banyak beda yang beda kalau film ini tuh mau akidahnya seperti Mei itu hantu atau apalah gitu. Tenang guys, itu hanya sebuah imajinasi. Pokoknya selama kamu nonton film ini, kamu pasti tahu tuh alur cerita itu seperti apa. Dan poin pentingnya ini tuh, kamu harus tahu dan mendengarkan ceritanya. Jika tidak, gimana bisa tahu cerita itu seperti apa, konsepnya seperti apa, alurnya seperti apa. Pokoknya nikmati aja sepanjang filmnya. Siapa tahu pasti ada pesan moral yang membantu. Nggak bisa nih. Yang bener aja, Man. Bebelak dulu. Kata ibu, kalau pencernaan sehat, nutrisi terserap optimal, bantu kita punya banyak akal. Bebelak, rahasia geng Jumbo. Tumbuh cerdas akal, cerdas sosial. Jarum coklat elit. Oke, selamat datang di konten gua dan kali ini kita masuk ke Munas 7 Apeksi yang digelar di Surabaya karena Surabaya menjadi tuan rumah dari Munas 7 Apeksi. Dan di Tunjungan situ ada pawainya pada malamnya di Munas 7 Apeksi kali ini. Oke, kita langsung aja masuk dan kita lihat gimana keseruan euforia dari pawai pada malam Munas 7 Apeksi yang digelar tanggal 9 Mei 2025. Dan BTW, selamat datang juga di konten full Surabaya bahagia ya. Bukan bahagia sih. Tapi ini adalah bulan yang benar-benar bahagia bagi bagi warga Surabaya dan sekitarnya, karena ini merupakan bulan lahirnya kota Surabaya, nanti akan berulang tahun di akhir bulan Mei. Dan akhir bulan Mei juga hari tanpa tembakau anjir. Nah ini nih guys, Munas 7 Apeksi yang digelar tuan rumah Surabaya menggelar karnaval budaya pada hari Jumat 9 Mei yang lalu guys. Tuh gimana sih euforianya kalau karnaval ini udah berjalan. Dan ternyata ada beberapa kota yang ikut serta dalam pada ini guys. Ada yang dari Magelang, Bogor, Samarinda, dan masih banyak lagi karena Surabaya menjadi tuan rumah dalam Munas 7 Apeksi yang digelar di bulan Mei yang lalu. Karena bulan Mei adalah bulan lahirnya untuk kota Surabaya yang sudah berumur 732 tahun. Wow, itu agak-agak lebih tua ya. Widih, keren-keren banget ya yang motif-motif ini. Dan juga wah, ini benar-benar karnaval yang nggak ada soundhawk sama sekali, karena di Jawa Timur itu tradisi karnavalnya itu atau paradenya itu dihiasi sama soundhawk. Sedangkan di Surabaya itu enggak guys, karena karnaval budaya itu sangatlah ramah dan aman dan nyaman tuh. Kayak misalnya lihat tuh di belakang banyak sekali ya, cuman ini ya masih ada beberapa sih ya. Masih panjang sih menurut gua sih. Nah, ada beberapa provinsi ya, beberapa pulau, contohnya ini ada Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan ikut serta dalam parade ini guys. Contohnya ini ada Tasikmalaya, si Jawa Barat, Daudak ya, atau mau gak bisa bahasa Sunda. Ini benar-benar banyak ya, itu udah panjang ya ini apa karnaval budayanya guys. Kayak gini mah udah cakep-cakep tuh fashionnya, terus apanya gitu, koreografinya, ataupun mungkin ya sesuatu yang pantas untuk dinikmati tanpa adanya soundhawk khas Jawa Timur tuh. Gila, ikan banget gak sih guys. Apakah ada kejutannya? Pasti nggak ada lah.
cuma ada adiknya doang di depan tuh. Ada yang depan doang yang kedapetan nih. Jadi desain buat teman-temannya di sana ya. Nah, lanjut ini juga ada Lubuk Linggau dari Sumatera. Ayo, bisa tebak gak Sumatera bagian mana? Dan ini aku nungguin lah. Kok ngestak gini? Yang di belakang itu numpuk banyak. Ini ada apa ya? Gila, ini dari Bandar Lampung ya, Bandar Lampung ini dari tadi stucknya di situ terus guys, gak jalan-jalan nih. Jadinya dia lampilin ini ya, mana sembari ngestak ya. Nah, ini deh. Sambil menunggu jalannya lagi, ini ada sedikit penampilan naik ya guys, ini nggak tahu dari mana, lupa. Dan aku nggak tahu kenapa ini kok ngestak banget sih pawainya. Kayak mungkin sampai sini aja karena ini ngestak guys. Jadi peserta pawainya itu ngestak guys. Jadi dia nggak jalan sama sekali. Aku nggak tahu penyebabnya apa, kenapa kok bisa ngestak kayak gini itu. Sampai ada yang dodok karena apa ya, nggak kuat ya, jadi terus. Jadi ada yang dodok. Nah, ini ya, ini ada yang dodok. Jadi ini ada yang duduk karena ini saking ramai, saking padatnya ini pesertanya tuh mau jalan tapi nggak gerak, stuck guys. Nah, gue nggak tahu ini penyebabnya apa, cuman nggak apa-apa, kayaknya kita sampai sini dulu, kita nggak tahu ya karena ada apa, kenapa pawai ini harusnya kan jalan gitu ya gerak, ini kenapa kok tiba-tiba ngestak gini. Aku nggak tahu penyebabnya apa, bukan saya yang salah, pokoknya gue nggak tahu bukan apa gitu ya. Ini yang ngestak nih sampai dodok ya karena saking capeknya bedidos ya. Daripada itu mending aku pulang dulu karena ini udah jam 8 ya. Jadi karena ngestak juga jadinya kita sampai sini dulu untuk padenya guys. Gak tahu di video selanjutnya ini kita mau ngapain juga. Gak tahu ini video kok pendek sekali videonya. Karena ini ya, apa kita tuh mau ngelihat pada pawai dari berbagai kota kayak Samarinda, Bontang, Lampung, terus mana lagi ya, Surakarta, Solo. Nah, kenapa ya di jam 19 berapa ya, 19.40 ini ngestak coy. Tapi ini kayaknya ada yang udah siap buat jalan lagi ya ini ya. Kayaknya udah siap buat jalan lagi. Cuma kayaknya udah sampai sini dulu. Nanti kita mau kemana lagi kita cek aja ya. Karena ini adalah bulan lahirnya untuk warga Surabaya dan sekitarnya. Di akhir bulan kita akan merayakan apa ya, ulang tahunnya kota Surabaya. Dan pas aku mau balik ke Tunjungan Plaza ini aku kaget kenapa ini nonton di tengah jalan nih guys. Nah, apa chaosnya ya. Ini nontonnya di sini. Ini jadi dia guys. Ini ada juga nontonnya dari JPO ya, ada juga nontonnya dari JPO. Ini aku nggak expect banget bisa sampai pinggir-pinggir jalan gini ya. Cuman ya resikonya ke bawah macet aja. Ini ya sekarang ke bawah macet aja. Maaf itu nomor teleponnya gue sensor aja ya, karena biar aman ya. Ini aduh, keganggu sama nomor telepon sama ini guys. Jadi keganggu ya karena demi keamanan dan privasi ya menurut nomor teleponnya ya. Jadi ini keganggu banget ya karena apa, macet juga ya. Tapi ya tetap seru sih acaranya. Ini udah jalan ke sana, cuman yang belakang ini gue nggak tahu ini jalan apa enggak. Ini udah jalan ya. Cuman ya padahal gue mau pulang nih guys. Refreshing watermelon with an icy sensation. Fresh-tastic watermelon click. BTW guys, aku nggak expect banget kalau Tunjungan Plaza itu mau glow up guys. Aku nggak tahu ya ini dia tuh buat apa. Dan ini tuh tinggi banget, lihat nih. Ini dia mau buat apa sih kok sampai tingginya ini loh. Bahkan tingginya tuh sampai lantai 5. Sampai situ ujungnya tuh ayam goreng pahlawan Nusantara atau di Baskin Robbins itu atasnya tuh sampai situ loh. Itu kira-kira dia buat apa sih itu? Gede banget.
juga benar-benar penasaran banget sama ini nih yang di Atium TP3. Dia itu juga buat apa aja, dan ini benar-benar apa ya tuh, kalian bisa lihat kayaknya dia buat Videoton LED dengan ukuran sebesar kayak gitu, apalagi dengan ukurannya panjang guys, vertikal tapi panjang. Dan tuh kalian bisa lihat dari bawah sini sampai atas, sampai ujungnya tuh level 5 atau lantai 5 tuh. Oh my god, ini kayaknya kayak Pakuan Mall sih. Cuman ini itu versi panjangnya, tapi lebih besar. Cuma nggak tahu lagi sih hasilnya itu kayak gimana. Kita tunggu aja inovasinya sampai inovasinya selesai. Kita juga mau nunggu yang TP1 sama yang ini juga. Guys, ini halangka guys. Ini bocil-bocil. Ini mau sampai ngemol TP loh guys, bocil-bocil loh. Bayangkan bocil-bocil lagi ngemol mewah di TP loh, bayangin. Ya mau pulang karena ini udah malam ya guys. Ini gila. Ini ada ucapan selamat datang di kota Surabaya peserta Munas 7 Apeksi yang tuh dipadein di sana di Jalan Tunjungan tuh. Ini iklan kok aku ada ininya. Oke, kita sudah berada di Big Bad Wolf bazar buku yang ada di Surabaya Convention Center, tempatnya di Pakuan Mall Surabaya. Dan ini gue nemu buku-buku dari Nickelodeon dan Nick Jr. Tapi gue pilihnya kartun-kartun dari Nick Jr. yang ada di dalam buku. Dan gue udah nemu beberapa, tapi yang lainnya gue gak nemu karena ini kan luas ya. Jadi aku nyainya itu ada beberapa yang nemu gitu guys. Wah, kalau kayak gini sih pasti lengkap gak sih bukunya, tapi pasti nggak ada buku-buku Nick Jr. itu pasti nggak ada. So ini yang pertama, ini ada Paw Patrol Adventure Box. Jadi ini ada 2 story books, 8 play pieces dengan menara pengawas ini itu 3 dimensi. Ada 2 play scans, matching game, dan 35 stiker. Nah ini ya. Nah di dalamnya kayak gini nih isinya. ada buku, ada playpack ya. Ini menara pengawasnya dalam bentuk 3 dimensi. Ada juga stikernya. Nah kayak gini. Nah. Terus lanjut, di sini juga ada Paw Patrol, masih di Paw Patrol. Ini ada Doodle Adventure. Dan ini lebih 500 stiker Doodle Adventure. Jadi ya itu kayak apa ya? Ngedoodle terus digambar, terus diwarnai teman-teman. Nah kayak gini ya. Ini cocok banget buat kamu teman-teman yang mau gambar atau warna, bisa banget beli ini. Next, yang kangen sama kartunnya zaman-zaman tahun 2017 yang Nick Jr. ini ada Top Wings Rainbow Adventure. Ini dengan pensilnya tuh warna pelangi guys. Tuh. Nah ini guys, pensilnya tuh warna-warni kayak gini. Next, ini juga ada Top Wings. Masih di Top Wings ini ada Gadget Stick Together dengan 1000 stiker. 1000 stiker nggak tuh? Ini dari Nick Jr. Dan ini aduh kangen banget ya sama kartun-kartunnya zaman-zaman dulunya Nick Jr. ya. Ada Top Wings, terus ada apa lagi tuh ya. Terus ini juga ada Top Wings lagi, yaitu Let Fly. Nah ini ada siapa ya? Aduh, karena ini udah hiatus ya, jadi gue lupa lagi nama kartunya nih ya. Nah ini belakangnya. Nah ini belakangnya bisa kamu pause buat baca ya. Di sini ada Paw Patrol Cheshire. Ini berat banget, dan ini kayaknya aduh banyak ya. Ini tebel ya, udah kayak tebel dosa kamu. Enggak guys, enggak astagfirullahaladzim. Sini Paw Patrol ini banyak ya. Ini di dalamnya ini banyak cerita-cerita yang di dalam satu buku besar ini teman-teman. Nah sini ada Paddington ya, Meet Paddington. Ada Paddington, terus ada siapa ya? Ya ini masih tayang di Nick Jr. Asia ya. Nah belakangnya nih, oh nih Paddington, Pigleton, Jonathan, Judy, Nyonya Bird, Tuan Brown, terus Nyonya Brown ya, Nyonya Brown sama Tuan Koi. Ini kalau bahasa Indonesia ya. Next ini ada Baby Shark. Ini ada 2, yaitu Happy Mommy Day.
Ini Happy Mom ini itu Hai Ibu guys. Untuk merayakan Hai Ibu. Dan ini buat temen-temen yang mau kenalin sama Baby Shark Pixel yang sedang tayang di Nick Junior. Dan ini gue kangen banget sama Nela Karisma. Enggak, bukan Nela Karisma, tapi Nela The Princess Snake Best Friend Forever. Ini juga ada karyanya, dilengkapi sama Kayon. Nah, dengan 50 stiker. Next, buat kamu yang kangen sama Blues and You dan dengerin podcastnya di Spotify, ini ada School Day. Nah, ini ada Blues and You School Day. Jadi belakangnya ini nggak cuma Blues and You, tapi ini ada Paw Patrol, Blues and You. Terus ini ada Paw Patrol juga, ada Count and Pack. Ngomongnya soal Count and Pack, ini gue punya ini. Di Big Bad Wolf ada Count and Pack Bubble Trouble dan 30 stiker. Ini ya. Di sini ada Body Beans Cafe. Wah, dengan resep-resep yang sangat enak banget ya. One Magical Night. Oh, ini 30 stiker tapi modenya glow in the dark. Wah, gila sini. Wajib beli. Di sini ada ini kangen ya. Ini jadul Deco Arctic Adventure. Nah, with Fallout map dan 21 stiker. Nah, gini ya. Oke, yang last ini ada Hawk Mission dengan edisinya comic book ya namanya. Nah, kayak gini ya. Oh, ini contohnya nih, comic booknya kayak gini contohnya. Oke, pokoknya gue beli semua. Oke, fine. Aku buang semua nih buku-buku Nick Junior nih biar tahu nih kok ceritanya kayak apa. By the way, ini tuh acaranya Big Bad Wolf yang ada di Surabaya Convention Center Surabaya yang dari tanggal 8 hingga 18 Mei yang lalu, guys. Gratis masuk pasti ya. Oke guys, di hari Senin tanggal 12 Mei yang lalu aku diajak kakakku untuk aku kerja guys. Dan aku bingung ini aku kerja di mana. Ternyata aku kerja di Platinum Digital Printing. Itu tempat percetakan guys. Pas aku masuk dan oh my god, tempat apa nih ya guys? Guys, ini aku kerja di Platinum Digital Printing. Tapi pas berangkatnya itu ya ampun, nih kacamata gimana? Kacamataku hilang, panik. Udah gitu mepet pula, ya Allah. Dan ya gue itu kerjanya di cetak-cetak teman-teman, mesin cetak. Yang di atas itu banner, yang di atas ya, yang di atas ini nih. Nah, itu banner ya. Dan sini aku kerjanya di belakang, yaitu dicetak, nyetak gitu. Tadi dibantu sama cece-cece kok, tenang aja guys. Ya jadi ginilah POV aku kerja di percetakan. Dan ini dia untuk yang buat desain. Dan ini dia alat untuk buat ngepin temen-temen. Nah, ini ada kertasnya, nanti kalian langsung ngepin, nanti keluarnya di situ ya guys. Dan ini ada PC lagi untuk buat desain lagi, plus buat mesin cuttingnya guys. Dan tenang, aku nggak sendirian, aku tidak menemani sama Mas Aan. Sebelumnya aku udah kenalan sama teman-teman yang kakakku. Dan ini dia, ini buat ngeting apa aja yang aku pin di alat ini, nanti dipin dan hasilnya nanti dikasih ke customernya guys. Jadi sebelum aku kerja di sini tuh ini aku sebelum kerja di sini tuh di briefing dulu sama cece ini tuh apa. Kan ini di belakang nih buat cetak teman-teman. Ada mesin cetak di sebelah gue, ini mesin cetak, terus ini di sama ininya tuh komputer. Ini buat apa? Buat apa ya? Buat edit apa gitu ya, buat mesin ini guys, mesin buat cetak ini guys. Jadi ya koreksi aja kalau aku salah gitu guys. Ya kurang lebih inilah kerjaan untuk Platinum Digital Printing. Ini hasil yang udah dipin dan hasilnya akan sebagus mungkin ya. Hasil desainnya nanti dipin. Dan ini contohnya ini ada Asko dibuat desainnya gitu ya guys. Nah kayak gitu guys. Oke, nggak apa-apa. Jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin, karena ini pemula, baru pertama kali aku kerja di sini teman. Aku baru nyadar kalau kacamataku ketinggalan di rumah dan
Ini siapa yang ngirim kacamataku ke tempat ya kerja kakak? Oh ya ampun. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini aku buat time lapse ketika aku kerja berusaha semaksimal mungkin, plus dibantu sama Mas Aan. Ini aku kerja sebagai mesin cutting ya guys. Mesin cutting nanti diajarin saya kayak gimana, kan aku masih pemula ya. Dibantu sama Mas Aan juga untuk ngepin dan juga apapun hal-hal sebagai lainnya. Plus aku juga lagi makannya banyak, ayam, kentang, apapun lah di Indomaret atau dimanapun ya, pokoknya makannya banyak pasti sehat. Ya beginilah tugasku sehari-hari pas aku lagi ada di Platinum. Dan aku baru nyadar ini ada cita toilet bau, ini asal bau kayak asal apa coy. Nah ini tuh asa Girl Prime Whips. Ya ampun, ini asa apalagi coba cita toilet. Dan pas aku nyoba, asa itu mirip kayak cita bergelombang yang asa barbecue itu loh. Nah itu loh asanya tuh mirip banget loh guys. Tapi ini versi cita toiletnya guys, kayak apa nggak bergelombang atau tipis gitu ya. Jadi asanya itu agak mirip sama yang cita bergelombang yang asa barbecue guys. Nah kalau kalian mau beli itu udah ada di minimarket terdekat ya. Ini aku nggak endorse sama sekali, ini aku iseng-iseng nyoba karena ini aku udah ketemu banget, udah ketemu ya, tiba-tiba nongol di rumah jadi aku coba. Oke guys, tadi aku habis makan ayam, tadi aku beli di Indomaret dan ini aku nemu cita toilet ini asa bau guys. Ini aku baru pertama kali nyoba. Nah, rasanya itu kayak citato yang sapi panggang yang bergelombang gitu loh. Itu mie banget Pak. Harus makan ayam, sosis, terus kentang, kenyang banget. Ya baru pertama kali kerja di sini ya, Bang. Mikirnya makan mulu. Oke, ini udah jam 1, saatnya kita kerja lagi. Let's go. Ya beginilah kerja sebagai mesin cutting, ini agak satisfying banget ya. By the way ini aku kerjanya di Platinum Digital Printing yang ada di Jalan Mulyo saya, kayaknya cek aja di Google Maps. Nah karena aku masuknya di hari Senin tanggal 12 Mei dan itu tanggal merah, jadi dia itu bukanya dari jam setengah 9 pagi sampai jam 3 sore. Untuk jam operasionalnya bisa kalian cek di Google Maps saja ya, aku males ngomong. Dan ini aku udah kerja sama Mas Aan ya BTW. Dan aku baru ngeh kalau di Alfamidi itu dia buka cafe yang namanya Jadi. Dan ini ada es krim dan juga minumannya loh. Ya ampun, ada juga roti, juga bakpo juga ada. Dan ini muah-muahnya pol. Jadi aku beli yang ice choco blend dan ini harganya 20 ribuan untuk yang kecil. Rasa coklatnya tuh di blend sama es batunya jadi satu, jadi agak creamy gitu. Nah kalau kalian mau nyoba silahkan ke Alfamidi yang store-nya tuh terpilih guys. LA Bold. Live bold. Rencana liburan masih TBD. Fitur flight tiket best deals bisa bikin jadi pasti. Cari tiket murahnya tetap easy peasy. Tiket PP mulai dari sejutaan, bisa eksplor dalam dan luar negeri. Beli tiket pesawat murah di tiket.com sekarang. Guys, di hari Jumat tanggal 16 Mei yang lalu ini aku baru ngeh kalau ada event hidden games dari Savoya, yaitu Hydro Plus Piala Pertiwi guys. Ini benar baru tahu kalau ada Piala Pertiwi di sini. Dari Hydro Plus coy. Piala Pertiwi itu sepak bola putih coy. Wah. Kalau ini ada bootnya ini. Ayo kita bong semua. Ini ya apa ya? Ini aku mau bong semua kok. Yang tersisa cuma Hydro Plus cok. Wah. Sangat-sangat apa ini? ini apa ini? Sebentar. V-Games penalti kick 4 motor Hydro Plus. Aku plus sampai. What the hell man? Ya jadi. Itu botnya cuma satu doang nih, gimana aku bisa bohong? Ya sambil kita bisa nonton bola ya. Apakah aku jadi supporter? Komentator ya, mungkin komentator. Awal-awal nonton sepak bola ini kan aku jadi penonton, jadi apa ya gitu ya. Tapi lama-lama ini aku kok jadi ketagihan jadi komentator gini ya. Ya aku akan coba komentator deh. Oh ya guys, ini eventnya dari tanggal 15 hingga 18 Mei yang lalu di lapangan Bogowonto. Dan ini aku ambilnya untuk best momennya aja ya guys.
lihat ini teman. Ini dari Satya Muda versus Dewi SBY teman. Ini tuh masih imbang 0-0 di babak pertama ini guys. Kita akan lihat pejuang dari sepak bola putih teman-teman di Hydro Plus Piala Pertiwi guys. Nih. Boom. Oke, oh. Wow. Au. Yoi. Yo. Oh, hampir ya ampun. Shoot. Ya ampun. Jadi ini Piala Pertiwinya ini ditantangin untuk sepak bola putih kategori usia 14 dan 16 tahun. Jadi digelar itu di beberapa kota di Indonesia guys. Nah, kali ini Surabaya udah kebagian di Bokowoto. Ternyata Big Love Soccer Challenge sama Piala Pertiwi itu langganannya di sini guys. Lebih dekat, lebih enak tuh. Yuk. Oh my god. Iya berbola guys. Oh, pelanggan. Ada pelanggan nih guys. Ada pelanggan nih. Jadi ini sponsornya tuh banyak ya. Ada Degra.com, Polytomic Life, Hydro Plus Fox, Cavino, Blibli, Afriko Store Gauda, Molten, dan yang paling baru itu Bakmi GM katanya tuh mau diakuisasi sama PT Jaum katanya ya. Ini benar loh, ada sponsor Bakmi GM loh di produknya Jaum. TT dari Big Life, Hydro Plus. Fast Quezon gajah gitu guys. Itu. Tapi minusnya aku datang sini kok cuma satu doang, bootnya Hydro Plus doang. Ini yang gimana, cok? Sumpah. Itu plus ada minusnya guys. Oh. Lanjut. Oke. Ada Bakmi GM-nya diakuisasi sama PT Jaum. Katanya Bakmi GM-nya itu diakuisasi sama PT Jaum. Katanya sih ya. Memang ini kayak beneran nih. Ini kayak sponsornya Piala Pertiwi dari Hydro Plus nih. Dari Jaum teman-teman. Anaknya Jaum. Dan barusan untuk Polyton ini barusan diluncurkan mobil GT Plus katanya. Udah diluncurkan sih. Dan katanya itu bisa diorder di Blibli. Di ordernya tuh ada promo ya. Gila. Mobil itu pertama kayak anak bangsa tuh keren banget sumpah. Aku apresiasi deh. Oh, ditangkap oleh kiper guys. Ini masih 0-0. Masih imbang, belum ada gol di babak pertama. Oke. Oh. Ada apa? Pelanggan kayaknya ini. Man dia tidak apa-apa guys. Kita lihat dari sini. Oke, Pak. Masih mau umpan down. Oh, hampir. Kita lihat ini dia perjuangan nih. Oh. Oke, langsung mengumpan balik. Ini dia mengumpan balik ke temannya. Oh, namun ditolak. Kita lihat sekali lagi. Masih mengejar bola langsung aja masih mengejar bola dan kita lihat apakah yang akan terjadi sekali ini dan bolanya keluar. Oh, ya ampun sayang sekali. Kita lihat. Ini dia yang akan terjadi. Oh, sayang sekali peluang untuk masih ditahan. Ini dia. Oh, didorong pelanggan. Bagus. Didorong enggak tuh. Kita lihat apakah yang akan terjadi kali ini oleh kedua tim. Oh, laki-laki. Ini dia. Wah, belum ada peluang nih. Gue kantor ini. Ini dia. Ini kehalang sama ini ya. Cewek ini ya. Belum.
Hati-hati, ini dia peluang. Oh, 3 sekali dan udah 3 kali masih belum aja bisa gol. Belum gol ini 3 kali udah. Ayo. Aduh, pelanggan, guys. Hidup itu tentang bergerak. Gak ada berhentinya. Yang bisa bantu gua gerak terus cuma Hydro Plus. Dengan 7 ion Hydration Plus untuk hidrasi maksimal. Buat yang gak mau cairan tubuhnya habis, Hydro Plus Isotonic Drink non-stop plusnya. Milk Life Milkshake dengan 3 varian rasa, lebih sehat, lebih asyik. Milk Life Milkshake, serunya milkshake, sehatnya asik. Ini dia momen. Oh, ini dia. Jatuh. Ini dia. Oh. Kita lihat. Oh, jatuh bangkit. Mengging sambil putar balik. Kita lihat apa kayak akan terjadi kali oleh kedua tim. Mumpung masih ada waktu sebelum waktunya habis. Oh. Sayang sekali masih keluar, guys. Ini kok kayak puncak komedi ya. Tadi tuh aku ngecek Valin kok kayak saya kok kayak komedi gitu ya. Cuma nggak apa-apa, guys. Overall, masih kosong-kosong di babak pertama ya. Mau beli Hydro Plus nih ya. Plus. Berapa ini? 5.000-an satu. Kalau beli 4 dapat tumbler. Oh, beli 4 aja? 20.000 ya? Iya. Oke. Makasih ya, Mas. Ya. Ini gue udah beli. Ini gratis tablet, coy. Gratis tablet. Bayangin 20.000 dapat gratis tablet. Ini non-stop pilihan, guys. Jadi kalian bisa dapetin hadiah pilihan cuma di balik tutup botol. Nah, sebelumnya aku udah pernah ikutan untuk Hydro Plus non-stop pilihan pada tanggal 30 Maret yang lalu. Nah, ini dia kode uniknya. Dan nanti dikirimnya ke WA-nya Hydro Plus seperti ini. Dan ini udah diverifikasi dan aku dapat ternyata 20.000 ya aku dapat. Gak apa-apa sih. Tapi aku mau ikutan lagi, ternyata nggak bisa karena aku sempat nge-DM. Ternyata satu kode unik berlaku untuk 1 kali saja. Kalau mau nukerin kembali bisa lewat ke nomor HP, GoPay dan KTP yang berbeda. Nah, itu dia masalahnya. Jadi nggak apa-apa lah. BTW tablet kece banget tuh, guys. BTW hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Savoya dan Hydro Plus dalam program nonstop pilihan. Jangan sampai ketipu. Yang asli kalian bisa ngecek langsung ke Instagramnya @hydroplus.id. Ini dia jelang sebelum kick off yang babak kedua, guys. Kick off. Kita babak kedua antara Satria Muda Surabaya versus SSB Dewi Surabaya. Babak kedua dimulai, masih 0-0 di babak pertama tadi ya, guys. Kebetulan gua udah beli Hydro Plus, ada kode uniknya, tapi sayangnya hanya bisa ditukarkan 1 kali saja di bulan April lalu ya, guys. Mohon bersabar ya, guys. Ya dapat 20.000 ya lumayan sih. Kalau kalian mau coba silakan aja, daftar aja. Oh, sayang sekali. Ini dia, kita lihat lagi. Kita lihatlah. Masih belum. Ini kode uniknya ya. Nah, ini kalian bisa kirim aja ke WA-nya Hydro Plus. Hati-hati kena penipuan ya. Here we go. Kita lihat. Sayang sekali masih belum ada peluang untuk gol ya dari kedua tim ini. Dengan semangatnya membara. Kita lihat kali ini hampir saja kena gol tapi ditolak oleh lawannya. Wah, ditendang keluar bolanya. Sayang sekali. Ya, ayo ini dia. Jangan sampai ke gocek.
Yo, masih direbut nih bola. Wow. Pelanggan, guys. Ini dia. Peluang dibuka. Ini dia. Ditolak. Ini dia. Aduh, ditolak oleh lawannya. Aduh. Ini dia. Wow. Aduh, jatuh, bangkit. Gimana ya? Iya, hampir keluar. Kita lihat. Ya, masih dia bolanya. Oleh kedua tim. Ini dia peluang. Bisa ditangkap oleh kiper. Aduh, sayang sekali masih. Kita lihat peluang terbuka. Masih ditangkap oleh kiper, saudara-saudara. Kita lihat. Oh. Wah. Nanti info lebih lanjut soal pertandingan, jadwal dan juga info turnamen atau kota-kota yang akan mendatang, kalian bisa follow Instagram di @piala_pertiwi. Di follow aja dan jangan lupa untuk follow ya Instagramnya @hydroplus.id buat info lebih lanjut soal master pilihan. Nanti dapat hadiah 10 mil ya, e-wallet ya. Kirim ke WA, tapi hati-hati penipuan. Oke, masih jangan sampai kekocek. Masih keluar. Bukan dia pemain. 4 masuk, 30 keluar. Pagi-pagi enaknya ngopi. Mantap nih. Selalu happy ketemu sahabat yang sejati. Tanpa sekat, benar-benar ilmu padi. Tubrukers terus berkarya tanpa henti. Diseling sekali-sekali selfie. Susah senang ditemani si benar-benar kopi. Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi. Milk Life Milkshake dengan 3 varian rasa, lebih sehat, lebih asyik. Milk Life Milkshake, serunya milkshake, sehatnya asik. Tinggi keluar. Kita lihat apakah yang akan terjadi kali ini. Masih ada peluang. Oke. Masih ada peluang. Ada buka untuk dia. Iya. Peluang masih ada. Hampir saja. Ibu-ibu kalau supporter itu apa? Heboh banget ya. Dia masih ditahan.
Tadi masih kosong-kosong iki ya apa iki? Oh. Sedikit pelanggan sepertinya. Ini aku heboh-heboh sendiri apalagi sama emak-emak ibu kalau sportnya heboh sangat. Kita lihat apa yang akan terjadi kali ini oleh kedua tim kali ini. Satria Muda dan Dewi Surabaya. Kita lihat. Kita lihat. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Sangat luar biasa. Satria Muda Surabaya masih membuat skor 1-0 untuk membawa Satria Muda Surabaya atas Dewi Surabaya. Ini dari gol pertama dari Satria Muda yang cukup heboh. Oh. Dengan skor 1-0 untuk Satria Muda Surabaya versus Dewi Surabaya. Wow, satu main yang sangat luar biasa. Menjadi ketangguhan dari Satria Muda Surabaya yang terlihat cukup dikurung dengan skor yang 1-0. Ya udah, kalau menang itu kan biasa. BTW, Hydro Plus PL PTW ini akan hadir di kota-kota berikutnya. Jadi pantengin terus di Instagramnya PL PTW ya guys, buat info lebih lanjut soal turnamen ini. Dan seperti biasa, balik kerja lagi. Ya mungkin videonya sampai sini aja ya guys. Kenapa? Ya karena video ini aku buat jadi 2 part, karena vlognya ini agak cukup panjang. Plus ini memoriku mau habis. Plus ini capcut ini bener-bener tol, banyak pengguna yang kecewa karena fitur favoritnya itu dijadiin bayar terus, habis uang gua ya dijadi kayak gitu terus. Udah video sampai sini dulu nih, kita lanjut 2 part. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu lagi di part 2 vlog gua. Bye bye.